Pagi yang cerah terlihat seorang anak bernama Reksa berjalan sendirian ke sekolah dengan wajah murung. Begitu melewati gerbang sekolah, siswa-siswi lain menertawakannya, Reksa hanya bisa menunduk melihat dia ditertawakan. Di dalam kelas seorang anak yang bernama Gian melemparkan kertas ke wajah Reksa. Guru yang melihat itu cuman tertawa melihat Reksa dilempari kertas oleh Gian. Saat Reksa menggambar, Gian lalu mengambil buku gambar Reksa. Guru yang melihat itu juga menertawakannya dan siswa yang lain. Tiba-tiba, bayangan kenangan menyelinap masuk. Reksa kecil duduk di pangkuan ayahnya yang sedang menggambar di teras rumah. Tawa mereka berpadu dengan warna-warna senja. Sore hari, pintu loker Reksa dicoret dengan cat permanen oleh Gian dan Vano. Citra, sang ketua kelas, menghampirinya dengan senyum manis. Tapi di balik itu Citra menyebarkan hal-hal buruk tentang Reksa. Di ruang UKS yang sepi, Reksa menangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Kemudian saat pulang sekolah, rumahnya gelap. Ibunya kerja dinas malam di puskesmas. Tak ada pelukan, tak ada suara, hanya Reksa seorang diri. Di kamar yang remang, Reksa duduk di depan meja kecil. Ia mulai menggambar wajah Gian dengan mulut robek lebar dengan amarah yang sangat membenci. Malam itu, Reksa mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Reksa pun terbangun dengan napas memburu dan tubuh basah keringat. Saat dia terbangun dari mimpi buruknya, ia memandangi dinding kamarnya. Di sana tergantung gambar wajah yang sangat menyeramkan. Keesokan harinya, Reksa memberanikan diri bicara ke guru BK. Ia bercerita pelan-pelan tentang mimpi, gambar yang berubah, dan perasaan aneh yang mengganggunya. Tapi sang guru hanya tersenyum kaku. Saat istirahat, Gian dan Vano kembali berulah. Kali ini, di depan banyak siswa, Vano menyiramkan minuman soda ke tas Reksa, lalu Gian mengambil tas Reksa. Reksa hanya memandangi tasnya yang diambil Gian saat pulang sekolah. Reksa ditertawakan oleh Gian, Vano dan Citra dan siswa-siswi yang lain. Keesokan harinya, saat Reksa lewat depan kelas, siswa-siswa lain melirik lalu tertawa, menunjuk Reksa. Hari itu, Reksa datang terlambat 2 menit karena menolong anak kelas bawah yang terjatuh. Guru menghukumnya membersihkan toilet. Namun saat Gian datang terlambat juga, guru hanya mengabaikan Gian. Saat di dalam kelas, Reksa kembali menggambar. Tapi sosok-sosok yang ia gambar, Gian, Citra, Vano, bahkan beberapa guru, muncul dengan bentuk menyeramkan. Mulut lebar, mata bolong, tangan mencakar. Pagi hari, saat membuka pintu rumah, Reksa menemukan seekor kucing mati tergeletak di teras. Bulu-bulunya acak-acakan, dan bagian matanya tercoret dengan tinta hitam. Identik dengan cara ia menggambar mata Gian kemarin malam. Sore hari, ibunya pulang lebih awal dan masuk ke kamar Reksa. Ia menemukan lembaran demi lembaran gambar yang tersimpan di bawah kasur. Wajah-wajah rusak, darah, tulisan acak dengan huruf seperti tergores paku. Ibunya Reksa mulai khawatir. Saat pulang sekolah, Gian sering melihat bayangan menyeramkan. Sedangkan Vano, ketika tidur, sering berteriak menyebut Reksa. Citra mengalami sleep paralysis, dan melihat sosok wajahnya sendiri menjerit tanpa suara di dinding. Reksa mulai terlihat berbicara sendiri pada buku gambarnya. Saat Vano mengejek Reksa di kelas, lampu tiba-tiba padam, dan terlihat sosok bayangan menyeramkan berjalan di belakang. Saat Reksa memandangi gambarnya, seolah-olah gambar itu bergerak. Ketika diperhatikan diam-diam, sosok-sosok di kertas menoleh atau tersenyum simpul. Keesokan harinya, guru matematika menghilang, dan hanya ditemukan lukisan penuh coretan gelap di mejanya. Saat berita itu tersebar, Reksa hanya tersenyum kecil, seolah sudah tahu sebelumnya. Citra menemukan foto masa kecilnya di laci meja, tapi matanya terpotong rapi, dan ia langsung pingsan. Vano jatuh sakit parah, dengan luka misterius di punggungnya, seperti cakaran panjang. Gian mencoba mencari bantuan ke orang pintar di pinggiran kota. Tapi alih-alih memberi solusi, lelaki tua itu hanya berkata pelan, minta maaf, sebelum terlambat. Saat pulang sekolah, Gian dan Citra membuat rencana menyergap Reksa sepulang sekolah secara diam-diam. Sore itu, Gian dan Citra mengikuti Reksa dari kejauhan. Ia berjalan melewati perkampungan, hingga masuk ke hutan kecil di belakang rumahnya. Tapi di tengah jalan, Gian dan Citra kehilangan jejak. Tiba-tiba, suara dedaunan kering berdesir di belakang mereka.